Oke. Ya, ya terima kasih Pak Heru udah mengantarkan sesi virtual workshop hari ini untuk seri yang kedua. Selamat sore juga buat Bapak Ibu, rekan-rekan para ergonom Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu ya. Di sini. Terima kasih untuk pengurus PI yang telah memfasilitasi ya dan juga tim hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lah ya sedikit mengenai design thinking for social innovation. Sekaligus kalau istilah bahasa Sundanya atau Pak Erwin biasanya nemenin ngabuburit gitu ya untuk menemani berbuka puasa yang sedang berpuasa. Okay. Tadi Pak Heru mengatakan bahwa akan menyampaikan CV masing-masing. Saya pakai gambar seperti ini saja untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu latar belakang saya teknik industri tahun 2001 saya lulus dari ITB teknik industri ITB, kemudian sempat kerja di Jakarta di industri perbankan, namun saya jiwa mengajarnya itu memanggil gitu ya, jiwa sebagai guru, sebagai dosen. Kemudian saya bergabung di Universitas Katolik Parahyangan tahun 2002. Lalu saya melanjutkan sekolah master ke Belanda di product design, kemudian professional doctor in engineering di bagian user system interaction di Eindhoven. Kemudian tahun 2011 saya lulus S3 di bidang human computer interaction, jadi computer science. Kemudian setelah itu saya kembali ke Indonesia, bergabung kembali dengan Unpar. Namun tahun 2018, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, saya kangen waffle lah ceritanya gitu ya, kangen coklat gitu. Kemudian saya kembali ke Belgia untuk untuk belajar ya, karena bagi saya learning is a journey gitu ya, not a destination. Jadi pinginnya sih kalau memang ada, pinginnya sekolah terus, pinginnya jadi mahasiswa terus gitu ya. Jadi saya kembali ke Belgia postdoc di Ghent University dan juga bergabung di research group Media Innovation and Communication Technology sebagai researcher. Tahun ini mudah-mudahan jika diperkenankan terbang kembali ke Indonesia oleh pemerintah Belgia, sekarang soalnya belum bisa terbang, mudah-mudahan bisa kembali ke Indonesia, kembali ke Unpar dan kembali bertemu dengan teman-teman PI nanti di Indonesia. Jadi udah bisa copycat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi hari ini mungkin sebelum kita berbicara, saya mengenalkan apa sih design thinking, mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak untuk merenung gitu ya, berpikir sebelum kita berbicara yang lebih serius, melihat bagaimana dunia kita sekarang gitu ya. Saya sih di sini karena masa pandemi ini banyak waktu di rumah, jadi banyak bengongnya gitu ya. Jadi kadang-kadang suka mikir dunia kita ini seperti gimana sih sekarang sama society kita. Nah, kalau kita lihat dunia kita sekarang ini, tentunya kita udah tahu ya era globalisasi di mana batas antar negara juga semakin terbuka, gitu ya. Yang identik dengan perubahan yang cepat dan instan, gitu ya. Laju informasi sangat cepat, berita dari satu belahan dunia ke belahan dunia lain itu sangat cepat sekali dapat kita terima. Perkembangan teknologi di bidang apapun sekarang kita udah kenal industri 4.0 gitu ya. Apakah Indonesia siap dengan industri 4.0? Kemudian ada istilah society 5.0 gitu ya. Jadi sudah banyak sebenarnya perubahan-perubahan yang cepat dan instan di dunia kita sekarang. Dan ini tentunya membawa juga banyak tantangan baru ya, new societal challenges. Sehingga kalau kita lihat masyarakat kita sekarang ini atau our society today, kita banyak di sekitar kita ya, di kehidupan kita sehari-hari banyak kita lihat masalah-masalah sosial, tantangan sosial yang ada. Ini cenderung kompleks gitu, cenderung kompleks, tidak bisa dengan begitu saja gitu ya, karena seringkali dianggap sebagai wicked problems. Nanti akan saya coba ilustrasikan, saya akan coba jelaskan ilustrasi. Namun masalah sosial yang kompleks ini, wicked problems ini nggak bisa lagi kita selesaikan sendiri gitu ya. Jadi butuh ya kolektif gitu ya, karena solusinya itu cenderung solusi yang interdisiplin. Nah, wicked problems itu apa? Jadi kalau saya ini ilustrasi saya ambil dari Paul Taylor.
Ini suatu sebenarnya masalah yang kompleks, susah untuk diselesaikan gitu ya, bahkan mungkin impossible karena beberapa faktor sebagai berikut ya. Seperti misalnya kita bahkan mungkin belum punya informasi knowledge-nya, pengetahuannya belum lengkap gitu ya. Kemudian terlalu banyak stakeholder, terlalu banyak pemain gitu ya, terlalu banyak orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah itu. Semakin banyak kepala, semakin banyak opini. Kemudian sistemnya wicked problem ini biasanya berada di sistem yang interconnected, ya, interconnected problems. Jadi misalnya katakanlah masalah poverty atau kemiskinan. Kemiskinan itu biasanya dipengaruhi oleh edukasi, ya, masalah di education. Namun education juga berkaitan dengan masalah nutrisi misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi saling berkaitan. Kalau kita misalnya mencoba menyelesaikan satu masalah di poverty misalnya, itu mungkin menimbulkan masalah yang baru di bidang lain. Jadi ini karakteristik daripada wicked problem sendiri. Nah, societal challenges beberapa yang kita mungkin sudah tahu gitu ya, yang tidak hanya dialami di Indonesia tapi juga di berbagai penjuru dunia, seperti katakanlah climate change ya, perubahan iklim. Kalau di Belgia sebelum zaman pandemi gitu ya, itu ada Mars anak-anak di Brussels, mereka masalah sosial yang juga dialami di Indonesia ya saya kira. Aging society atau populasi masyarakat yang menua. Ini di Jepang juga sangat menjadi masalah juga di berbagai penjuru dunia. Kemudian energy crisis, ya krisis energi juga sedang kita alami. Waste problems, ya limbah, banyak sekali ya limbah, ocean waste, kemudian plastic waste, gitu ya. Indonesia juga cukup terkenal dengan ocean waste-nya, gitu ya, plastic waste. Juga saya kira merupakan societal challenge dari kita yang harus kita selesaikan. Kemudian security, ya, ketahanan pangan, ya, bagaimana sebuah negara atau sebuah society dapat mencukupi kebutuhan pangan daripada masyarakatnya. Ya, kita masih lihat ada kelaparan di berbagai penjuru dunia. Itu beberapa societal challenges yang masih belum ada solusinya. Ya, apalagi sekarang kita terkena kedatangan Miss Corona gitu ya, dikunjungi oleh Miss Corona. Akhirnya kita dari COVID-19 ya, menurut saya akan lebih banyak membawa tantangan-tantangan sosial yang baru. Ya, tantangan sosial yang lama belum bisa uraikan atau selesaikan satu persatu, namun dengan adanya COVID mungkin akan ada tantangan baru, tantangan sosial baru yang akan muncul. Saya dengar banyak mengenai apa namanya new normal ya, new normal. Bagaimana kita kehidupan kita akan kembali beranjak normal gitu ya sesudah lewatnya pandemi COVID-19. Hari Jumat kemarin saya sedikit cerita saja. Saya mengantarkan anak saya yang kedua, kebetulan dia kelas 6 SD, dan dia udah boleh sekolah, jadi hari pertama back to school. Di satu sisi saya senang gitu ya, karena dia bisa kembali sekolah, berinteraksi dengan anak-anak, dengan teman-temannya. Namun di satu sisi juga karena ya sangat begitu beda sekali gitu. Begitu dia sekolah harus jaga jarak, kemudian di sekolah juga tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya seperti biasa, tidak bisa main bola gitu ya. Jadi benar-benar the new normal itu seperti apa, dan saya kira akan banyak membawa tantangan sosial yang baru. Nah, apa nih yang kita bisa lakukan? Mungkin kita berpikir, wah saya kayaknya itu terlalu besar gitu ya. Itu saya bukan dalam kapasitas sebagai pembuat kebijakan. Itu saya ya. I think gitu ya, mulai berpikir kemudian collaborate. Satu hal yang saya banyak pelajari ketika saya kembali postdoc di sini ya adalah break the silos gitu. Jadi silos atau misalnya pilar-pilar seperti itu kita tidak bisa memandang misalnya oh saya jurusan teknik industri, saya
disiplin ilmu kedokteran, saya disiplin ilmu psikologi atau ekonomi, kami punya masing-masing gitu ya. Multidisiplin tidak bisa lagi hanya multidisiplin, namun kita harus break the silos, kemudian melakukan kolaborasi yang interdisiplin. Nah, hal ini membawa kita gitu ya untuk melihat itu apa. Dan merupakan suatu approach atau baru ya. Jadi sudah dari tahun 90-an, bahkan sebelumnya sudah ada istilah design thinking. Namun David Kelley dari IDEO itu yang mungkin pertama kali menetapkan gitu atau menggunakan istilah design thinking di awal tahun 90-an, dan banyak sekali digunakan tidak hanya di bidang, namun di bidang ekonomi, apa sih itu design thinking? Design thinking itu memang awalnya dari ilmu desain, gitu ya. David Kelley juga IDEO itu design consultant. Namun design thinking ini sebenarnya adalah suatu cara berpikir, cara berpikir yang designerly. Jadi kita berpikir sebagai seorang desainer. Gitu ya. Mungkin kita berpikir saya kan bukan desainer gitu, saya bukan perancang, saya nggak punya kreativitas, gitu, nggak bisa kreatif. Namun di design thinking, kalau kita belajar design thinking, kita dilatih gitu ya, kita dilatih untuk berpikir kreatif gitu ya, untuk berpikir kreatif jadi merupakan suatu pendekatan untuk creative problem solving. Design thinking juga dipandang sebagai human-centered, hal yang dekat sekali dengan ergonomi gitu ya, bagaimana kita mempunyai suatu proses yang humanis, yang pusatkan pada manusia menuju inovasi. Ya, mungkin ini bedanya dengan traditional innovation di mana thinking akan melihat dari berfokus pada manusianya, melihat dari sisi manusianya. Sehingga kalau kita lihat di ilustrasi yang saya gambarkan, saya kutip di sini dari IDEO, dia mengatakan bahwa banyak ide-ide gitu ya yang akhirnya bisa meaningful, bisa successful ke dalam kehidupan manusia adalah ide yang diinginkan oleh manusia, jadi desired, gitu ya, dapat membuat kehidupan manusia lebih baik, kemudian dapat diproduksi, dapat diwujudkan, feasibility, kemudian juga make sense for business, gitu ya. Jadi tidak hanya desirability sama feasibility, tapi juga harus make good sense for business. Nah, disinilah irisan tiga hal ini, tiga lensa ini menjadi inovasi. Nah, design thinking ini tadi katakan cara berpikir ya, suatu mindset menuju inovasi. Ya, jadi ada beberapa elemen yang penting gitu ya di design thinking mindset for innovation. Yang pertama itu yang paling penting sebenarnya kekuatan atau power yang paling penting daripada design thinking adalah berpikir dan act ya, berpikir dan berperilaku atau bertindak dalam cara yang human centered ya. Saya kira semua ergonom Bapak Ibu semua di sini ya sudah tahu bagaimana caranya kita think and act in a human centered way ya. Jadi saya kira ini sebenarnya kita udah punya design thinking mindset ya. Mungkin ada beberapa elemen yang mungkin bisa kita lengkapi dari personality kita, sehingga kita bisa menerapkan design thinking mindset dengan lebih pentingnya kolaborasi. Ini juga jadi penting. Explore the problem space, bagaimana di design thinking juga kita dilatih untuk mengeksplor problemnya seperti apa gitu ya, dengan berempati dengan user. Saya akan jelaskan lebih jauh. Kemudian learning through experimentation. Jadi tidak hanya mendesain sesuatu kemudian mengujikan stop gitu ya, tapi kita tetap melakukan iterasi ya secara iteratif untuk menghasilkan produk atau service atau solusi yang lebih baik. Embrace uncertainty, tidak takut untuk gagal ya, tidak takut untuk gagal, tidak takut untuk suatu uncertainty ketika kita harus berinteraksi dengan sekelompok orang yang kita mau mendesain sesuatu, mencoba mencari solusi, namun kita tidak tahu orang tersebut, kita tidak tahu kultur mereka seperti apa, namun kita bisa embrace itu. Dan tentunya kita punya visi untuk future yang lebih baik.
Nah, social innovation itu apa? Karena saya design thinking ini tadi saya katakan ya tidak hanya berhubungan dengan social innovation, tapi juga di edukasi, di yang lainnya, di bisnis, di psikologi juga. Namun saya hari ini mau mencoba memfokuskan, saya Budia dan Pak Muslim, ini memfokuskan kepada social innovation. Apa itu social innovation? Tadi kalau kita tahu bahwa masalah tantangan sosial yang kompleks itu ada, nah social innovation ini bisa menjadi jawaban atas itu. Gitu ya. Bagaimana kita mencari solusi yang kreatif, yang sustainable, ya. Jadi yang sustainable dikatakan di sini adalah ketika desainernya pergi atau ketika researchernya pergi, ketika orang yang menerapkan, mengimplementasikan solusi itu tidak ada lagi bersama populasi tersebut, katakanlah seperti itu, solusi ini tetap akan ada, tetap akan berkembang. Social inovasi juga dapat dipandang sebagai inovasi yang berdampak pada tatanan masyarakat luas. Jadi tidak hanya berdampak pada sekelompok, segelintir orang saja, tapi pada society, pada masyarakat luas. Nah, sekarang bagaimana social innovation ini mentransform tadi innovation untuk juga menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan sosial. Banyak sebenarnya caranya, namun hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana design thinking bisa efektif atau efisien bagi social innovation. Jadi di sini dikatakan bahwa design thinking itu mendorong terwujudnya social innovation, yaitu suatu approach, suatu mindset, ya, suatu proses mencari solusi yang sistemik dan iteratif. Jadi karena social problem itu biasanya systemic problem, wicked problem tadi, gitu ya, problem yang sistemik, gitu ya, berkaitan, interconnected tadi. Nah, ini nggak bisa dengan solusi yang biasa, jadi perlu systemic solutions juga. Nah, bagaimana kita mencari systemic solution? Salah satu yang approach yang bisa digunakan adalah design thinking. Jadi design thinking ini menghasilkan solusi yang bottom up. Jadi datangnya dari user, gitu ya, dari user. Kemudian tentunya karena kita datangnya dari user bukan top down, itu dampaknya akan lebih efektif dan lebih besar. Nah, bagaimana caranya design thinking? Design thinking ini banyak approach-nya, banyak framework-nya. Ada framework dari IDEO, ada framework dari Stanford School, di School. Yang saya kutip di sini adalah framework dari Nielsen Norman Group, ya, mengenai design thinking. Dia mengatakan ada 6 circle atau 6 tahapan, emphasize, define, ideate, prototype, dan test, dan implement. Ya. Namun kalau implementasi itu sebenarnya tahap terakhir di mana kita udah punya solusi yang dapat dijalankan, sudah diujikan, kemudian ini kita implementasikan kepada masyarakat. Saya fokus penjelasan saya ke 5 stages yang berikut, ya. Empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pertama, ini adalah stage yang paling penting menurut saya dan mungkin paling susah dilakukan, gitu ya. Tapi kalau para ergonom, saya rasa karena kita sudah biasa berperilaku atau biasa berinteraksi dengan human-centered way, ini saya kira lebih mudah daripada orang lain. Apa sih empathize ini? Sebenarnya suatu tahap di mana kita mengembangkan empati kepada user. Ya, kita mengembangkan empati kepada user dalam arti kita mencoba tidak melepas bagaimana kacamata kita terhadap dunia, tapi kita melihat dunia dari kacamata user. Jadi kita mengenali user sedalam mungkin. Ini penting sekali, gitu, karena yang akan atau yang mengalami masalah itu, yaitu adalah si user sendiri yang akan juga benefit daripada solusi yang kita tawarkan, itu juga adalah user sendiri. Sehingga kita harus tahu user ini maunya apa, gitu ya, butuhnya apa, gitu ya, preferensinya apa, dan seterusnya. Bagaimana caranya empathize? Berinteraksi dengan user, ya, ngobrol, tinggal bersama mereka, gitu ya. Body storming, ya, body storming seperti yang kita bisa lihat di slide saya ini di kanan. Dia itu kita ini kasusnya untuk visual impaired people, jadi untuk orang yang mencoba mendesain untuk orang yang visual impaired, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan empati? Ya, kita membuat diri kita blind, membuat diri kita juga visual impaired. Jadi dia menggunakan kacamata yang supaya tidak bisa melihat, dan dia mencoba melakukan beberapa tugas atau beberapa task yang biasa dilakukan oleh user.
yang jadi mencoba merasakan bagaimana sih kalau orang visual impaired itu akan berinteraksi. Shadowing ya tadi tinggal bersama atau mengikuti bagaimana a day in the life of our user gitu ya. Intinya sebenarnya bagaimana kita mengenal user kita karena kita bukan user masalah tersebut. Yang stage kedua adalah define. Ya, define ini jadi ketika kita sudah tahu ya, sudah mencoba mengembangkan empati, sudah mengenali user sedalam mungkin, kita menganalisa, mensintesa hasil penemuan kita ya, dengan menyatakan masalah dengan tepat ya, mengembangkan point of view daripada user. Ya, jadi kita tidak menggunakan point of view kita sebagai designer atau researcher, tapi kita mengembangkan point of view dari user. Bagaimana caranya nih? Saya tidak akan ke dalam beberapa teknik, hanya saya coba sebutkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan teknik tertentu bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Yang pertama diagram afinitas seperti yang kita lihat di sini. Jadi affinity diagram ya. Jadi post-it kemudian di cluster dan segala macam. Empathy mapping. How might we question? I'm with question. Ya ini suatu juga yang bisa kita gunakan. Stage ketiga, ideate. Ini kalau menurut saya selain empathize stage, ideate stage itu salah satu stage yang paling menarik bagi saya sendiri karena stage ini di mana stage ini kita udah tahu user itu seperti apa, kemudian problemnya apa. Nah kita coba mencari ide sebanyak mungkin ya. Kita mencoba berpikir kreatif gitu ya dengan bersama orang lain, jadi tidak hanya sendirian, menggunakan kreativitas kita sebaik mungkin untuk berinovasi. Di sini juga killing ideas is not bukan hal yang sebaiknya dilakukan, namun kita menyaring ide sesuatu. Cari saluran sing mati itu sing tengah. Ini ya. Voltase lagi turun tadi Bojo Pak Rudi ngomong dulu. Oke, bagaimana caranya? Jadi ada 10 menit lagi. Brainstorm, kemudian ya Pak Heru. Brainstorm dan teknik-teknik lain dari brainstorm, brain dump, brain walk, brain right, brain walk. Kemudian co-creation workshops ya seperti yang kita bisa lihat di sini. Scamper method itu juga biasanya banyak digunakan. Stage 4, tahap yang keempat adalah prototype. Ya di sini setelah kita tahu ide kita seperti apa, ide yang tadinya abstrak kita wujudkan, kita konkretkan ke dalam suatu prototipe rupa. Mungkin kalau kita berpikir prototipe pasti harus ada bentuknya, pasti harus tangible, ya. Namun ini juga ada tahapannya. Ya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, gitu ya. Storyboarding, paper prototyping, cardboard mockup seperti yang bisa kita lihat di gambar Wizard of Oz, atau bahkan sampai kita mempunyai 3D model. Jadi intinya adalah di stage ini kita membawa ide ke dalam menjadi hidup. Stage yang terakhir ini adalah tes ya. Jadi ketika kita udah punya suatu prototipe, apakah dia prototipe yang low fidelity, yang bertingkat rendah, atau prototipe yang high fidelity, ini harus kita uji ya. Kita uji, kita teskan kepada user, kita lihat reaksi mereka, feedback mereka seperti apa, dan kita beriterasi di sini untuk menemukan rooms for improvement ya, ruang perbaikan. Kita melakukan user test, kita bandingkan alternatif prototipe jika ada, kita menunjukkan ya show don't tell, kemudian wawancara dan observasi. Oke, ini saya mencoba membagikan suatu toolbox, user innovation toolbox yang kami ya saya dan research group saya di Kent University gunakan ya dalam research project kita yang ada. Jadi ini kantor saya di Belgia, research group saya Media Innovation Communication Technologies. Fokusnya itu jadi ini research group interdisciplinary pertama di Kent University. Jadi kita kombinasi antara communication science people, ya communication science department, sama industrial engineering and product design department. Ya. Di sini MIC ya, nama research groupnya di ini MIC. Kita bergerak tidak melihat lagi traditional innovation, tapi kita bergerak ke user innovation ya, karena adanya experience ekonomi. Nah,
Lieven de Mare itu direkturnya research group kami, itu mengembangkan, kelihatan ya Pak Heru ya? Kelihatankah? Ya. Ini adalah User Innovation Toolbox, jadi suatu box memangnya suatu metodologi untuk User-Centric Innovation Research. Jadi ada map, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar situ. Ya, sedikit untuk ini. Nah, map ini membantu sebenarnya untuk guidance tim ya untuk melakukan user innovation research. Jadi ada metode-metode yang bisa digunakan, ada 70 user centric innovation research methods yang mengaplikasikan design thinking di dalam toolbox ini. Saya akan secara cepat karena tadi Pak Herudah ini saya akan secara cepat mencoba mengilustrasikan bagaimana kami menggunakan User Innovation Toolbox ini. Jadi pertama tahapan empathize itu ada teknik persona, stakeholder mapping yang digunakan membuat suatu persona. Saya akan cepat di sini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di Q&A session ya. Kemudian stakeholder mapping ya seperti ini. Kemudian yang tahapan kedua, what do they want, ini define-nya, kita menggunakan berbagai metode, PESTEL analysis, scenario analysis, CODC box, ya seperti ini, COCD box. Kemudian bagian ideate, di mana kita akan coba kreatif, biasanya kami menggunakan co-creation workshop, karena ini yang paling ramai dilakukan. Kemudian ya pakai Moscow atau Bullseyes, scenario of use. Lalu di bagian prototype biasanya tergantung daripada waktu dan budget yang ada ya, kita quick and dirty, bisa pakai experience map juga, customer journey seperti ini untuk suatu layanan yang bentuknya layanan. Kemudian tes berbagai macam metode juga ya. Think aloud, ini saya kira sebagian besar Bapak Ibu juga sudah tahu protokol seperti apa. Bagian terakhir ini saya mau mencoba, tadi mungkin Bu Dia nanti sama Pak Musim akan memberikan contoh case study yang lokal Indonesia. Saya mencoba membawakan beberapa case study bagaimana design thinking for social innovation in action di konteks luar ya. Namun sebelum kita masuk ke case study, saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa kalau di Indonesia saya sudah mulai bergaung triple helix gitu ya, bagaimana triple helix method industri, akademisi, kemudian public authorities atau government gitu ya, saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Namun biasanya ya sekarang ini kita udah quadruple helix ya, tidak hanya 3 bagian itu, namun juga sudah mengikut sertakan citizen ya warga negara sendiri, penduduk untuk menghasilkan inovasi. Ya, beberapa contoh case study yang pertama saya bawakan dari project Hello Jenny yang kami di research group kami kerjakan ya, ini sedang ongoing juga. Ini mengangkat societal challenge yang aging society. Jadi populasi yang menua di Belgia, di mana banyak lansia yang harus tinggal di rumah gitu ya, atau punya banyak waktu. Namun mereka akhirnya mengalami isolasi sosial ya, social isolation. Karena lingkaran sosial mereka itu sibuk gitu ya, seperti misalnya katakanlah keluarganya gitu ya, atau mungkin teman-teman yang lain juga mereka tidak bisa berinteraksi secara intens, dan ini berdampak pada kesehatan mental lansia. Ya, jadi keterbatasan waktu untuk kontak sosial dengan lansia ini menjadi problem. Hello Jenny Project ya, ini tujuannya untuk mengempower sebenarnya lansia untuk supaya mereka tetap bisa dapat social inclusion ya, dapat menjadi bagian secara sosial, dapat berinteraksi sosial di dalam digitizing society, karena kebanyakan lansia di Belgia itu tetap takut kepada teknologi ya, nggak kebayang pakai Zoom, pakai FaceTime, pakai Google Hangout, Google Meet dan seterusnya gitu ya.
Namun bagaimana kita bisa menawarkan ya suatu solusi untuk hal ini. Jadi Hello Jenny mencoba menghasilkan suatu produk berbasis teknologi yang ramah atau mudah untuk lansia. Jadi ini suatu produk gampang, bukan gampang, sederhana, cuman kotak seperti ini, seperti Bapak Ibu lihat di sini. Namun fungsinya adalah sebenarnya mediasi body system antara lansia dengan siswa. Jadi seperti ilustrasi di sini ada lansia, kemudian ada student atau mahasiswa atau siswa yang kita mediasi melalui Hello Jenny project ini. Jadi di senior home ya itu ada kotak ini, di mana kotak ini akan mengambil katakanlah mengambil input dari sensor yang bisa mendeteksi physical social interaction di lingkungan rumah si lansia. Ya. Misalnya katakanlah pergerakan dari pintu berapa sering berapa sering pintu rumah dibuka, gitu ya, pintu rumah dibuka, kemudian lalu lintas di rumah itu seperti apa. Nah, jika itu kurang, ya, jika itu minim, ini akan men-trigger voice interface di box tersebut dan akan bertanya kepada lansia, apakah Anda ingin ngobrol dengan seseorang, apakah Anda ingin berinteraksi sosial dengan seseorang. Ya. Ini akan mengkonekkan dengan ekosistem volunteer tadi, student tadi, dan akhirnya ini akan membuat menghubungkan saja dan akhirnya janjian lah untuk ketemu seperti itu. Nah, case study Hello Jenny ini menerapkan design thinking, jadi beberapa metode yang dilakukan. Kita pakai Wizard of Oz, kita pakai co-design, mendesain bareng dengan lansia, co-kreasi ya, co-creation, ini masih pakai bahasa Belanda. Kemudian membuat mock-up ya dari para mahasiswa di sini, studentnya, kemudian dari segi healthcare professional, dari segi caregiver mereka gitu ya, bagaimana juga mereka bisa mendeteksi interaksi sosial lansia supaya mereka yakin lansia itu tidak terisolasi sosial. Jadi bagaimana itu bisa feedback ke mereka. Kemudian setelah itu ya dites, dilakukan uji sehingga mendapatkan feedback dari para lansia juga. Case study yang kedua, ini saya ambil dari case study-nya IDEO di Kenya, yang namanya Smart Life, berangkat juga dari Societal Challenges, Water Crisis, ya, nutrisi juga. Jadi di Kenya itu katanya hanya 61% dari populasi memiliki akses terhadap air bersih, ya, dan 84% dari anak prasekolah memiliki defisiensi nutrisi, terutama vitamin A. Kenapa? Gitu ya, kenapa akhirnya ditemukan bahwa mereka udah punya kios air di Indonesia juga saya rasa ada ya beberapa kios air, namun kurang efektif karena layanannya minim. Ya, mereka penduduknya juga tidak bisa mempunyai waktu yang terbatas untuk datang ke kios air itu untuk ngantri dan segala macamnya. Akhirnya solusi setelah melewati proses design thinking, solusi adalah Smart Life, ya suatu bisnis sebenarnya layanan yang fleksibel untuk customer berpenghasilan rendah atau sedang low middle income. Gampang sih sebenarnya, layanannya dia punya langganan gitu ya, punya langganan prepaid ya, yang akhirnya ini mengirimkan air bersih, mengirimkan produk nutrisi ke rumah mingguan secara gratis. Jadi ini gambaran daripada IDEO di mana mereka kalau kita lihat di kiri atas ya, mereka berbicara dengan penduduk sekitar, penduduk di Nairobi, kemudian mereka melihat bagaimana prototipenya ya, setelah di idea dan segala macam, prototipe diterapkan, dan akhirnya menjadi suatu bisnis yang scalable di Kenya. Yang ketiga, case study ketiga, saya bawa dari Amerika, USA. Ini berkaitan dengan food waste problem ya, salah satu societal challenges di Indonesia juga ya. Saya dan beberapa rekan di Unpar sekarang ini sedang mencoba mendalami food waste di Indonesia, karena food waste di Indonesia angka di tahun beberapa tahun yang lalu ya, kita dilaporkan merupakan second largest food waster of the world ya, sesudah Saudi Arabia. Indonesia adalah yang kedua, di mana Indonesia per orang per tahunnya 300 kg food waste ya. Which is ironik karena kita masih banyak orang yang kelaparan, dan ternyata food waste ini
tidak hanya dialami di Indonesia saja, namun di Amerika juga, di negara yang maju, katakanlah seperti itu ya, di mana mereka food waste ini 30-40% dari food supply, dari food yang mereka hasilkan itu gone to waste. 100 kilogram per orang per tahun, ya, lebih sedikit daripada Indonesia, namun populasi mereka lebih banyak daripada Indonesia, sehingga jumlah yang mereka waste juga ada sekitar 33 miliar kilogram per tahun. Ironiknya di Amerika juga, USA, itu masih ada satu dari 9 orang atau sekitar 30 juta orang itu mengalami food insecurity, mengalami masalah untuk akses terhadap pangan, ya, mereka kelaparan. Nah, di USA ini problemnya ya banyak orang yang membuang makanan karena mereka udah melihat udah expire tanggalnya. Ya. Namun sebenarnya best before gitu ya, ini juga best before bukan berarti tidak bisa dimakan setelah itu. Jadi hampir 80% itu membuang makanan layak. Jadi kadaluarsa dalam tanda kutip. Nah ini ada sekelompok mahasiswa, 4 orang mahasiswa dari University of Maryland di USA, mereka belajar design thinking dan kemudian mereka melihat ada masalah di kantin universitas mereka bahwa banyak orang yang banyak surplus makanan layak dari kantin itu. Akhirnya mereka membuat food recovery project, ya, di mana sebenarnya recovery itu mereka menyalurkan surplus makanan layak dari kantin sekolah atau dari universitas mereka ke partner yang hunger fighting. Jadi mereka punya beberapa partner. Nah, recover ini mereka akhirnya sebenarnya sederhana saja. Mereka mengumpulkan surplus makanan ini, mengemas ulang, kemudian menyimpan dan mentransport. Jadi mereka menjadi penghubung sebenarnya antara kantin universitas dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, mereka mulai dari University of Maryland tahun 2011 dengan 4 orang mahasiswa ini, dan saat ini sudah ada 230 chapters dari Food Recovery Network tersebar di seluruh USA. Saya kira ini, kalau saya lihat Indonesia punya masalah yang sama gitu ya, dan kita punya banyak sekali universitas, dan mungkin universitas itu punya banyak kantin, dan juga mungkin banyak makanan yang layak yang mungkin terbuang gitu ya. Kenapa mungkin tidak kita bisa lakukan suatu aplikasi design thinking untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini beberapa ilustrasi saja bagaimana mahasiswa di situ mengumpulkan, ya, mereka mengumpulkan, mengemas kembali, menyimpan dan juga menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Oke, untuk menutup dari saya, jadi design thinking ini kita bisa lihat sebagai suatu mindset tadi ya, suatu approach, pendekatan untuk creative problem solving, terutama untuk memfasilitasi kita menyelesaikan societal challenges di masyarakat kita, yang notabene biasanya adalah wicked problems. Design thinking juga merupakan human-centered path to innovation atau to social innovation, dan kunci paling penting adalah empati. Semua kita dapat mempunyai design thinking, mindset, semua dapat kreatif, semua bisa menjadi inovatif. It's all about doing. Mari kita lakukan hari ini. Let's give design thinking a try. Terima kasih Pak Heru. Dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Yohana ya lebih sedikit ya, karena menarik ya. Nanti, ya maaf ya Pak Heru kalau saya nggak apa-apa. Ya. Baik, silakan Bu Pak Muslim bisa dilanjut langsung, diambil alih.